seketika tulang yang dipucal tadi sendiri tulang langsung menjadi Tim Lentera Senja masih berada di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini, tim menuju ke sebuah makam di pesisir selatan kota Kebumen, di mana di makam ini bersemayam tokoh ulama besar yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Syekh Anom Sidakarsa. Lalu, siapa Syekh Anom Sidakarsa yang sebenarnya? Menurut catatan sejarah, Syekh Anom Sidakarsa adalah seorang waliullah yang bila ditelisik asal-usulnya, beliau masih keturunan ke-6 dari Raden Patah Kerajaan Demak dan hidup pada zaman Hamengkubuwono keempat. Ingkang wonten mriki catatan buku sing teng mriki niku beliau niki tasih putra saking Sunan Demak. Teng catatan niku Sunan Demak. Dan Sunan Demak sing dimaksud nggih Sunan Demak ketiga menika Sultan Trenggono. Pertama Raden Patah, dan kedua terus Patimus, dan ketiga Sultan Trenggono. Niki sing nyambung kali sambung. Raden Patah kagungan putra Sultan Trenggono, terus Sultan Trenggono nggani putra salah satunipun Sunan Prawoto. Sunan Prawoto duwe putra salah satunipun Pangeran Kediri. Pangeran Kediri duwe putra salah satunggalipun Pangeran Sudarmo. Pangeran Sudarmo duwe putra salah satunggalipun Syekh Anom. Nasab keturunan beliau itu nyambung pun saking Raden Patah cara wonten buku peninggalan pun saking keluarga mereka. Semasa kecilnya, beliau yang memiliki nama asli Abdul Alim pernah menimba ilmu di pesantren Somalangu Kebumen, di mana pendiri pesantren Somalangu adalah menantu dari Raden Patah sendiri. Kalau masa kecil beliau ada salah satu versi itu pernah nyantri di Somalangu kecil. Di zaman apa kafi awal apa kafi sane niki secara persisnya benar-benar pernah nyantri. Somalangu niku mantunipun Raden Patah. Nah, nek sanom pun canggah napa wareng niku Raden Patah, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, Pangeran Kediri, Pangeran Sudarmo, Syekh Anom Sidakarsa sempat tinggal di beberapa wilayah di Jawa Tengah sebelum akhirnya menetap di pesisir selatan kota Kebumen dan berguru kepada Syekh Abdul Awal. Sampun pinten-pinten panggilan sih itu singgahi atau tempat terus wonten daerah Demak, Awen, terus yang tempat bilasan itu Awen, terus daerah Sumbyo, daerah Bugamin, Adi Aksan. Ini kami menurut cerita ada perbilasan ngantos menjadi nama desa Adi Aksan. Tentang perbilasan itu bisa terus dalam proses perjalanan Tengawen gitu terukah nyoba kawasan itu aliran istilah Lamongan itu terus beliau dari Mataram itu langsung itu sampun ke tempat beliau sih itu terakhir. Karena begitu dekat dan cintanya Syekh Anom kepada gurunya,
pada satu ketika Syekh Abdul Awal sedang pergi beribadah haji, beliau merasa rindu yang tak tertahankan. Yang kemudian Syekh Anom melakukan munajah agar dapat menyusul sang guru. Di saat bermunajah itulah tiba-tiba sesuatu terjatuh, dan bagi Syekh Anom itu adalah petunjuk dari Allah, dan atas isinya pula beliau dapat menyusul gurunya ke tanah suci. Saking inginnya mengajak, minta petunjuk dari Allah untuk supaya bisa mengikuti sama. Dalam cerita di situ beliau berangkat sama istri itu kan, beliau minta petunjuk sama Allah. Ada inspirasi atau alamat dari Allah itu. Itulah salah satu alat untuk kamu bisa menyusul. Singkat cerita, dengan alat itu Syekh Anom bisa menyusul tengah-tengah perjalanan ketemu dengan sang guru Syekh Abdul Awal. Setelah kepanggih, menaturi Syekh Anom salam kalikan Syekh Abdul Awal. Semasa hidupnya, Syekh Anom Sidakarsa dikenal memiliki kelebihan, dan hal itu terdengar sampai ke telinga para berandal di daerah sekitar. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Syekh Anom hingga berjumlah sampai 200 orang. Sampai di lokasi, mereka pun melihat suatu keanehan pada rumahnya, yaitu meskipun rumah itu miring ke arah selatan, namun pada bagian utara rumahnya yang disangga dengan kayu. Rumah Syekh Anom kan berbentuk panggung zaman dulu. Terus tidak begitu besar, berbentuk panggung. Ceritanya itu miring ke selatan. Penyangga itu dari arah utara. Itu yang miringnya ke selatan, yang dari utara itu kan sudah enggak layak, apa artinya? Kalau orang umum enggak mungkin. Selain itu, sesuatu yang aneh juga terjadi ketika para berandal itu dijamu dengan makanan oleh Syekh Anom Sidakarsa. Para berandal itu pun diberi pesan agar jangan membuang tulang ayam ke tanah. Namun saat itu, ada yang dengan sengaja membuang tulang ayam ke tanah, dan tiba-tiba tulang itu berubah menjadi ayam lagi. Setelah ada tamu yang di sana tidak tahu, kemungkinan kalau ada orang yang mau namanya di situ. Akhirnya setelah beliau sholat, masuk oleh sedangkannya orang dulu pasti kasih minuman, kasih makan. Tapi ada satu yang bukan itu karomah lagi. Setelah disuruh makan, orang-orang tersebut, tamu tersebut itu dibilangin sama Syekh. Saya itu kalau Bandung itu dikeluarkan, nantos dipun dibincang. Sekian banyak orang biasanya kan seperti kepengen ngerti. Orang bilang kayak gini kan pasti ada ya nasi masih dapat so kepengen jajan. Saya nonton sing jajan itu jajan. Seketika tulang yang dibucal tadi tulang langsung menjadi. Demikian sekilas sejarah tentang perjalanan Syekh Anom Sidakarsa. Nantikan perjalanan kami selanjutnya, masih di Lentera Senja.